Assalamualaikum. Hi everyone, welcome back with me Miss Elfie in Elfie's course. Nah, di video kali ini we are going to learn about willingness and unwillingness. Jadi di video kali ini kita bakal membahas materi tentang willingness and unwillingness. Okay, before we start the lesson, don't forget to like, comment, share and subscribe this video. Okay, in this video, we are going to learn about expressing willingness and unwillingness. Nah, di video kali ini, kalian semua akan belajar bersama Miss Elfie dengan bahasan expressing willingness and unwillingness. Okay? Nah, di video kali ini Miss mau bertanya nih, have you ever heard or have you ever learned this material before? Pernah nggak kalian belajar atau pernah nggak mendengar materi ini sebelumnya? Nah, bagi kalian yang belum pernah belajar dan belum pernah mendengar tentang materi ini sebelumnya, let's watch this video. Silahkan kita tonton video ini sampai habis, jangan sampai di skip-skip ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, tapi nanti jika sudah pernah belajar, sudah pernah mendengar, tapi masih belum paham, kalian juga boleh menonton video Miss ini sampai habis, oke? Oke, we take a look for the first. Nah, kita lihat untuk bagian yang pertama, kita bakal membahas tentang expressing willingness. Nah, di sini kalian sudah tahu belum apa itu expressing willingness? Nah, kita lihat dulu kata yang pertama, ada expressing. Nah, expressing ini means menyatakan. Sedangkan willingness ini berarti kesediaan atau kemauan. Jadi kalau kita gabung expressing and willingness, berarti kita menyatakan kesediaan atau kemauan kita dalam melakukan sesuatu. Nah, dalam expressing willingness ini kita bisa menggunakan kata will and kata would. Jadi kita bisa menggunakan kata will and would. Artinya sama-sama akan, tetapi penggunaannya berbeda. Nanti kita lihat di next slide ya. Nah, yang kedua atau the second, we're going to learn about expressing unwillingness. Nah, yang kedua ini kita kebalikan dari yang pertama. Kalau pertama, expressing willingness menyatakan kesediaan atau kemauan, berarti kalau yang kedua, expressing unwillingness menyatakan ketidaksediaan atau ketidakmauan kita dalam melakukan sesuatu. Nah, apa ya kata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan ketidaksediaan kita atau ketidakmauan kita? Yang pertama, kita bisa menggunakan kata will not, atau kalau kita mau menyingkat will not ini bisa berubah menjadi won't. Jadi kalau kalian bilang will not or won't, it's the same, itu artinya sama. And kita juga bisa menggunakan would not and wouldn't. So there are many ways or to express your unwillingness, untuk menyatakan ketidaksediaan kalian kepada seseorang. Oke, nah seperti yang sudah Miss kasih tadi gambaran, kita bakal membahas kapan kita menggunakan will, kapan kita menggunakan would, when we use will not and when we use would not. Oke, let's take a look. Nah, will ini memiliki arti apa tadi? Akan, mau, atau bersedia. Sedangkan will not or won't itu artinya tidak akan, tidak mau, dan tidak bersedia. Jadi artinya bisa tiga tadi ya. Nah, when we use will and when we use will not or won't, nah kita menggunakan kedua ini pada present time. Nah, kapan itu present? Nah, present ini kita gunakan untuk masa sekarang. Nah, jadi jika kalian ingin menyatakan willingness, if you want to express your willingness in present time, pada masa sekarang, you can use will. Jadi kalau kalian ingin menyatakan kesediaan kalian dalam melakukan sesuatu tapi masanya pada masa sekarang, kalian bisa menggunakan will. Kebalikannya, if you want to express your unwillingness in present, you can use will not or won't. Jadi jika kalian ingin menyatakan ketidaksediaan kalian atau ketidakmauan kalian kepada seseorang, kalian bisa menggunakan will not or won't, tapi waktunya itu masa sekarang. Next,
kapan kita gunakan would, and kapan kita gunakan would not or wouldn't. Nah, would itu sama artinya dengan will. Nah, dan juga would not and wouldn't ini artinya juga sama dengan will not, tetapi kita menggunakannya when we use both of them. Kita gunakan keduanya at past time, yaitu masa lampau. Jadi perbedaannya itu ketika kita ingin menggunakan willingness in the past, we can use would, and if you want to express your unwillingness in past, you can also use would not or wouldn't. Okay, let's take a look the example of willingness and unwillingness in the present time. Kita akan melihat contoh dari kesediaan dan ketidaksediaan pada masa sekarang. Okay, the example here, I like cooking. I will cook a cake for you. Nah, di sini I like cooking and I will cook a cake for you. Artinya apa? Saya suka memasak, saya akan memasak sebuah kue untuk kamu. Nah, di sini berarti saya bersedia untuk memasakkan sebuah kue untuk kamu. Berarti willingness-nya itu dalam masa sekarang. Nah, kemudian ada unwillingness in the present. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini, I don't like cooking. I will not cook a cake for you. I don't like cooking. I will not cook a cake for you. Nah, selain itu juga bisa kita gunakan cara yang kedua, will not-nya itu kita gabung menjadi won't. Jadi kita bisa bilang, I don't like cooking. I won't cook a cake for you. Nah, saya tidak suka memasak, saya tidak akan memasak sebuah kue untuk kamu. Berarti di sini dia menyatakan ketidaksediaannya dalam memasak sebuah kue untuk kamu dalam masa sekarang. Okay, next we take a look the example of willingness and unwillingness pada past time, pada waktu masa lampau. Okay, let's take a look the example. The first one, willingness. Contohnya apa? Example-nya ini. Mary was a really kind person. He would help anyone in any situation. Mary was a really kind person. He would help anyone in any situation. Nah, di sini Mary adalah seorang yang sangat baik. Dia akan membantu siapapun di situasi apa saja. Nah, maksudnya di sini kita sudah tahu ya bahwa dia bersedia membantu siapapun dalam situasi apa saja. Kenapa kita gunakan ini would bukan will? Karena di sini Mary was. Was ini menunjukkan bahwa ini terjadi pada past time, waktu lampau. Ingat ya, was ini menunjukkan waktu lampau. Dia waktu lampau itu baik. Entah sekarang dia gimana kita kan nggak tahu. Dia cuma menyatakan dulu dia ini sangat amat baik orangnya dan dia akan membantu siapapun. Nah, di sini dia menyatakan willingness in the past time. The next one contohnya adalah unwillingness. Nah, contohnya she was busy, she would not come to your party. She was busy, she wouldn't come to your party. Atau kita juga bisa bilang she was busy, she wouldn't come to your party. She was busy, she wouldn't come to your party. Nah, artinya apa? Kita bisa menggunakan yang pertama, tapi would not-nya itu kita pisah. Kalau yang kedua, would not-nya itu kita gabung menjadi wouldn't. Artinya sama-sama tidak akan. Jadi di sini dia menyatakan dia sibuk, dia tidak akan datang ke pesta kamu. Kita tahu bahwa ini terjadi pas karena di belakangnya juga ada was di menyatakan masa lampau. Nah, jadi inilah contoh the willingness and unwillingness in the past time. Okay, at the last we are going to talk about asking willingness. Okay, asking willingness means that meminta kesediaan. Karena asking itu berarti meminta, willingness itu berarti kesediaan. Berarti asking willingness menunjukkan bahwa bagaimana cara kita meminta kesediaan seseorang. Okay, let's take a look the example. Nah, kita bisa meminta kesediaan seseorang dengan menggunakan will. Nah, will kita taruh at the first of the sentence, pada awal kalimat. Contohnya seperti ini.
Will you help me to do the homework? Artinya apa? Akankah atau maukah atau bersediakah kamu membantu saya dalam mengerjakan PR? Nah, di sini berarti the boy is asking willingness to the girl. Dia meminta kesediaan yang perempuan ini membantunya dalam mengerjakan PR. Nah, respon dari this girl it can be yes, I will. I will help you to do the homework. Yes, I will. I will help you to do the homework. Ya, saya akan membantu kamu dalam mengerjakan PR. Berarti yang wanita dia menyatakan her willingness, menyatakan kesediaannya. Nah, selain will, kita juga bisa menggunakan would untuk asking for willingness. Nah, would di sini bukan berarti pas ya, tapi kalau di dalam asking willingness, would ini menunjukkan bahwa kita ingin meminta kesediaan seseorang in a polite way, dalam cara yang sopan. Jadi kalau kita mau menanyakan kesediaan seseorang, kita bisa menggunakan would untuk lebih sopan. Contohnya seperti ini, would you help me to do the homework? Would you help me to do the homework? Artinya sama dengan tadi, akankah atau maukah kamu atau bersediakah kamu membantu saya dalam mengerjakan PR. Jadi di sini would ini berarti dia itu menunjukkan polite way, cara sopan. Jadi kalau dia menanyakan dengan would, kita juga menjawabnya menggunakan yes I would. Okay, I think that's all for today. I hope you can understand my explanation and you are able to practice it in your daily life or maybe at your English class. And don't forget to practice your English because practice makes perfect. Okay, practice makes perfect. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.